يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Judul malam hari ini adalah tentang kekuatan doa. Jadi kita memang banyak berdoa kepada Allah SWT, apalagi bulan-bulan Ramadan seperti ini. Apakah doa kita ini mempunyai kekuatan atau tidak? Mempunyai fungsi atau tidak? Ya, inilah yang sedikit yang akan kita berikan wejangan atau tausiah pada kesempatan kali ini. Marilah kita lihat sejenak sebuah kisah yang sangat menarik, yang apabila kita membaca Al-Quran, kemudian di samping Al-Quran itu, samping kitab nomor 1 di atas dunia ini, yang paling tinggi derajatnya adalah Al-Quran, kemudian ada kitab nomor 2, namanya Sahih Al-Bukhari, ya, penjelasan daripada Al-Quran. Dan kitab ini adalah menerangkan tentang Rasulullah SAW, tentang perkataannya, tentang hukumnya, tentang perbuatannya, tentang ikrarnya, gitu dia. Maka dengan demikian kitab ini ditaruh adalah kitab nomor 2 setelah Al-Quran. Bagaimana? Siapakah Imam Bukhari ini? Kita lihat sejenak. Imam Bukhari ini lahir di Uzbekistan, ya, di sebuah tempat namanya Bukhara. Jadi dengan demikian, pada waktu dia masih kecil, dia ditimpa sakit. Sakitnya itu diantaranya sakit mata. Akhirnya dengan sakit mata itu membawa matanya buta. Matanya buta. Setelah matanya buta, tak bisa melihat. Rupanya di samping itu dia masih kecil dulu. Sebelum matanya buta, ayahnya sudah meninggal dunia. Waktu itu ayahnya memang cinta dengan ilmu hadis, mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada anaknya. Al-Quran sudah dibukukan oleh para sahabat, sedangkan hadis pada waktu itu ada yang sudah dibukukan, ada yang belum, masih berserak kemana dan kemari, gitu dia. Akhirnya bagaimana Imam Bukhari ini setelah ayahnya meninggal dunia, tinggal ibunya lagi. Anak ini menjadi anak yatim. Ya. Setelah itu, bagaimana? Ibunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping berdoa, ibunya betul-betul khusyuk di dalam doa tersebut. Kemudian melelehkan air mata, menangis begitu dia, supaya anak tersebut ini yang tadinya melihat kemudian buta, supaya melihat lagi, supaya melek lagi, begitu dia. Jadi akhir banyak doanya. Waktu itu dia salat tahajud malam, sesudah berdoa tertidur ibunya ini. Waktu tertidur itulah dia bermimpi datangnya Nabi Ibrahim kepada dia. Ini Ibrahim Nabiullah, aku adalah Nabi Ibrahim, sebagai nabi dari Nabi Allah. Bagaimana Ibrahim mengatakan, ya Imrah, fa'ina aina, sesungguh mata anak kamu itu telah sembuh. Jadi dengan demikian terjaga ibunya itu dari tidurnya, melihat anaknya. Setelah itu betul-betul sembuh. Dari hasil apa? Rupanya dari hasil doa-doanya. Diberitahukan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, dari banyaknya kamu berdoa kepada Allah, dari banyaknya kamu minta kepada Allah, dari hasil kamu menangis karena Allah, berlinang air matamu untuk anakmu, maka dikembalikan oleh Allah SWT yang matanya anak ini tadi buta menjadi melihat kembali. Kemudian mata itu lebih tajam dari mata yang pertama tadi. Maksudnya apa? Yang tadinya anak ini cerdas, bisa menghafal Al-Quran, waktu kecil sudah hafal. Kemudian setelah dia beranjak dewasa,
Umur 11 tahun itu sudah bisa dia mengkritik ulama hadis pada waktu itu. Ya. Akhirnya bagaimana dia menjadi imam, menjadi penghafal hadis, menjadi penulis hadis yang nomor 1 di dalam ilmu hadis. Inilah namanya Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu yang berbahagia, dari mana hasil itu semua? Adalah dari doa yang dilantungkan, yang disanjungkan, yang diminta oleh ibunya untuk anaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak saja rupanya terjadi zaman dulu, zaman sekarang ini rupanya terjadi juga. Masing-masing kita ini kenal dengan imam siapa namanya, Abdurrahman Sudes. Abdurrahman Sudes itu waktu kecilnya nakal sekali, main tanah. Di tengah-tengah main tanah, rupanya bapaknya itu ada tamu. Ibunya mempersiapkan kue-kue makanan untuk tamu. Anak yang tadi pakai tanah tangannya tiba-tiba membuka itu makanan. Akhirnya kena tanah semua. Kue-kuenya itu kena tanah makanannya. Ibunya marah-marah kepada Sudes ini yang masih kecil. Marahnya bukan seperti orang biasa marahnya. Bukan mencaci maki, tetapi adalah izhab anta. Begitu bahasanya. Innaka takunu imaman harmain syarifain. Pergilah engkau. Semoga engkau menjadi anak yang menjadi imam di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Rupanya sekarang ini suara dialah yang paling didengar oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dia memang menjadi imam Masjid Haram. Tidak sampai di situ. Rupanya dia juga menjadi seorang gubernur di Mekah tersebut. Ya. Jadi hasil apa ini? Adalah hasil daripada doa seorang ibu kepada anaknya. Bapak ibu yang berbahagia, jadi dengan demikian kata Allah, kata Rasulullah SAW, kita tetap berdoa kepada Allah SWT. Kalau kita berdoa itu pasti diterima doa kita. Namun kata Rasulullah SAW, ada 3 bagian doa kita tersebut. Yang pertama istijabatan. Doa kita itu langsung istijabah, yang kita minta itu langsung dapat. Ya. Yang kedua, doa kita itu ditunda dulu. Untuk apa ditunda? Supaya nanti kita mendapatkan nilai-nilai di akhirat, pahala di akhirat. Nah, yang ketiga, doa kita ini tetap diistijabah, tapi kalau sekiranya dituliskan kepada nanti bala, dengan doa itulah balanya akan tergeser daripada menimpa orang tersebut. Ya. Ini pernah diceritakan bahwa seseorang membawa mobil yang begitu kencang. Sebelum dia berangkat di satu tempat, dia itu berdoa kepada Allah SWT dengan membaca Yasin, dengan berdoa supaya selamat, gitu dia. Akhirnya jatuh berguling-guling dengan mobil-mobilnya. Tapi orang ini rupanya nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Sedangkan mobilnya tersangkut di atas pohon, begitu dia. Kenapa? Sebab rupanya ini memang janji Allah SWT. Barang siapa yang banyak berdoa, bala akan tiba kepada dia. Walaupun mobilnya sudah berguling-guling, insya Allah dia tetap diselamatkan Allah SWT. Ini berkat sebuah doa. Bapak ibu yang berbahagia, kemudian doa ini adalah senjata buat kaum muslimin. Doa silahul mu'minin. Doa kita ini merupakan senjata buat kita semua. Saudara kita di Palestina itu masih dijajah oleh para Israel yang menjajah, yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perbanyaklah berdoa, maka sesungguhnya doa-doa kita akan diterima, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka mendapatkan Yauma Istiqlal, yaitu hari kemerdekaan buat mereka. Bapak ibu yang berbahagia, kemudian kapan waktu yang harus kita berdoa? Pernah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada waktu itu Nabi Musa ini seseorang nabi yang bisa berbicara kepada Allah SWT. Dan Nabi Musa bertanya, apakah aku dekat kepada engkau ya Allah?
kata Allah SWT, sangat dekat. Tetapi masih punya aling-aling, masih punya tutup, itu dia. Tetapi ada satu nanti masyarakat akhir zaman, satu umat akhir zaman, apabila mereka berpuasa, pada waktu mereka akan berbuka puasa itu, aku paling dekat kepada mereka. Waktu mereka akan berbuka puasa itu, mereka lemah, letih, lesu, gitu dia, merasakan lapar dan dahaga. Waktu ingin berbuka itulah banyak kita berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah waktu-waktu ini waktu yang paling istijabah oleh Allah SWT. Minta apa yang kita minta. Kemudian kata Allah, waktu yang paling bagus juga adalah waktu tengah malam. Setiap malam di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Apalagi malam-malam Lailatul Qadar. Yang di situ memang ditentukan kadar-kadar buat umat, kadar buat umat kita dan lain-lain. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemudian lagi waktu kita berdoa itu ya dia sampai hari Jumat tadi, hari-hari raya, baik hari Fitri maupun hari raya Adha, itu adalah waktu-waktu yang paling bagus untuk kita berdoa. Ini saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap sajalah berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa kita istijabah oleh Allah dimanapun kita berada. Sallallahu alaihi wasallam.